sudah dewasa, dalam pergumulan apapun, dalam penderitaan apapun, dalam padang gurun sekalipun, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kau digendong dalam kesusahan, kau digendong dalam penderitaan, kau digendong dalam padang gurun. Salam saudara-saudara dimanapun Anda berada, selamat datang di King's Victory, sebuah channel YouTube yang kami buat atas tugas dan pesan khusus yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya dalam ibadah keluarga kami. Ada banyak penyataan Tuhan yang kami terima baik berupa janji, peringatan, dan perintahnya untuk kami kerjakan. Saksikan video ini dan ikuti terus pesan-pesan Tuhan yang akan kami upload di channel ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Sempurnalah perbuatan Allah akan penyelamatannya bagi kehidupan kami, akan kematiannya di dalam kehidupan kami, akan anugerahnya yang begitu besar yang mengatakan aku mengaruniakan anakku yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus Yesus ada sukacita, di dalam Kristus Yesus ada kemenangan, di dalam Kristus Yesus ada kebangunan roh Allah. Karena di dalam Kristus Yesus segala sesuatu menjadi mungkin, segala sesuatu menjadi ada. Engkau yang lemah menjadi kuat, engkau yang susah yang akan dihiburkan, engkau yang letih lesu dan beban berat, engkaulah yang mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Dan engkau yang susah, mari datanglah kepada Tuhan Allahmu. Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan Dia berkata, sampai kesudahan zaman. Artinya sejak engkau lahir sudah dibentuk, sejak engkau ada dalam kandungan, sejak engkau diciptakan di dunia ini, engkau sudah diberikan kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan bilang, anak-anakku bukan hanya pemenang, tetapi lebih pemenang. Tetapi anak-anak yang mau mendengarkan bapaknya, anak-anak yang mau hidup di dalam kebenaran, di dalam Bapa itu sendiri. Karena Bapa adalah kebenaran, yang bertata dalam kebenaran adalah Bapa itu sendiri. Hai engkau yang tidak hidup di dalam kebenaran, bertobatlah, berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, berikan dirimu dibuat oleh Roh Kudus, diciptakan dan sebagaikan bejana yang siap dibentuk. Jadilah engkau bejana Tuhan, jadilah engkau bejana Tuhan yang dimasukkan Tuhan ke pembaraan api Tuhan. Karena Tuhan membentuk engkau supaya sempurna dan sama dengan Kristus. Berarti engkau memiliki karakter Kristus. Engkau dimiliki karakter seperti Bapa. Engkau dimiliki karakter seperti Roh Kudus. Dia pribadi yang luar biasa. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang tidak pernah tanggung-tanggung memberi sesuatu kepada anak-anaknya. Diberkatilah engkau yang mendengarkan firman Allah. Diberkatilah hari ini. Kalau Tuhan Allahmu, kalau Roh Kudus berkata kepadamu, anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Hari ini aku katakan kepadamu, jadilah engkau berkat, jadilah engkau kebenaran, jadilah kau hidup di dalam pohon anggur kebenaran. Hidupmu akan menjadi pohon kebenaran, hidupmu menjadi jalan kebenaran. Karena di dalam Kristus Yesus engkau akan dibenarkan. Di dalam Kristus Yesus engkau akan dipulihkan. Di dalam Kristus Yesus engkau yang menjadi tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin kau bisa mungkin karena imanmu menjadi naik di buah Tuhan. Jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu hari ini, mari engkau yang mendengarkan firman Tuhan, masuklah dalam hadirat Tuhan, masuklah dalam kehendak Bapa. Dia akan memberi engkau kelegaan, Dia memberikan engkau sukacita, Dia memberikan engkau damai sejahtera, jauh dari yang dunia ini. Engkau akan berpikir jauh, engkau akan menjangkau yang tidak bisa terjangkau. Karena Kristus Yesus bersama engkau menjangkau yang tidak terjangkau. Itulah ketidakmustahilan itu. Karena engkau tidak mampu, tapi ada Roh Kudus memampukan dirimu. Ada Bapa memampukan dirimu sampai kau masuk kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Sampai kau masuk ke dalam kehendak Bapa, di mana Bapa menghendaki engkau serupa dengan Dia. Di mana Bapa menghendaki
menghendaki engkau segambar dengan dia. Baik karakternya, baik pemikirannya, baik cara jalannya. Di dalam Kristus Yesus semua menjadi bisa. Karena Kristus adalah Tuhan dan Allah dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus katakan amin. Allahmu hebat, Allahmu, Tuhanmu luar biasa. Dia berkata, aku yang bertata dan berkuasa atas langit dan bumi dan beserta isinya. Sehingga aku menciptakan engkau di tengah-tengah ciptaanku. Dari segala ciptaanku, kaulah yang segambar dan serupa denganku. Makanya dipermuliakanlah engkau untuk kau mendapatkan kemuliaan Kristus. Karena Kristus yang mempermuliakan engkau. Karena Yesus Kristus itu sudah mulia dan sudah termulia dari segala yang mulia. Itulah kekekalan yang Tuhan berikan bagi anak-anak yang menanti kehadiran Tuhan, yang menanti gambaran Kristus ada dalam dirinya, supaya dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama dibuang oleh Roh Kudus, yang baru digantikan Tuhan. Baik pola pikirmu, tingkah lakumu, kedewasaanmu. Kalau kau sudah dewasa, makananmu sudah makanan keras. Kalau kau masih anak-anak, susulah yang diberikan. Yang lembeklah makananmu. Tapi kalau engkau sudah dewasa dalam kebenaran Kristus, engkau tidak berpikir di mana Tuhan ada saat ada pencobaan. Engkau tidak berkata, sesungguhnya Yesus tidak sayang kepada saya. Sesungguhnya Roh Kudus tidak berbuat sesuatu apapun dalam hidup saya. Sesungguhnya Bapa tidak benar-benar mengasihi saya. Karena engkau masih bayi. Tetapi kalau engkau sudah dewasa, dalam pergumulan apapun, dalam kesempatan apapun, dalam penderitaan apapun, dalam padang gurun sekalipun, engkau tidak mempertanyakan keberadaan Tuhan. Karena Tuhanmu ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kau digendong dalam kesusahan, kau digendong dalam penderitaan, kau digendong dalam padang gurun. Lihatlah bangsaku, bangsa Israel. Mereka menyangkali Tuhan yang dalam perjalanan hidup mereka. Mereka yang haus diberikan minum, mereka lapar diberi mana, bahkan lebih mana itu turun dari surga. Begitulah umat-umat Tuhan. Mereka ingin berkelana kemana-mana. Iman mereka tidak fokus, tujuan mereka tidak fokus. Karena mereka masih hidup di dalam dunia ini yang dipengaruhi oleh ilah-ilah zaman ini, dipengaruhi oleh kekuatan dunia ini, dipengaruhi oleh kemudahan-kemudahan dunia ini. Tapi engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ingatlah baik-baik. Engkau akan keluar dari lingkaran si setan. Engkau akan keluar dari zona amanmu di dunia ini. Tuhan mau keluarkan engkau dari zona itu, supaya engkau berkemenangan, supaya engkau menjadi punya kesukaan di dalam Tuhan, berkelimpahan, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan menciptakan umatnya supaya lebih dari pemenang. Itulah kata firman-Ku yang mengatakan, kau imamat yang rajani. Itulah titik daripada segala sesuatu yang Tuhan berikan kelimpahan, baik itu kemenangan. Karena apa? Tuhan berjanji, kau imamat yang rajani, umat pilihanku. Kau berhak menerima janji-janji yang dari Tuhan. Kalau kau sudah dirancang Tuhan hidupmu, kenapa lagi kau mau dirancang dunia ini hidupmu? Kenapa kau mau menuruti rancangan dunia ini? Tetapi tunduklah di hadapan Tuhan. Dia sudah merancang yang terbaik dalam hidupmu. Kata firman-Ku mengatakan, aku memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, rancangan-Ku adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam perkara dunia ini kau mampu mengalahkannya. Dalam perkara dunia ini engkau mampu melewati padang gurun, penderitaan, karena pencobaan-pencobaan yang boleh aku izinkan kepadamu tidak melebihi kekuatanmu, karena aku mengukur sesuai dengan kemampuanmu. Aku mengukur sesuai dengan apa yang aku bisa berbuat bagimu. Kekuatanmu kah, imanmu kah? Tetapi engkau selalu mempertanyakan, di mana Tuhan saat aku begini, di mana Tuhan saat aku sakit, di mana Tuhan saat aku susah, usahaku bangkrut, usahaku tidak jalan, usahaku jatuh.
tapi engkau mempertanyakan Tuhan di mana keberadaan Allah itu sendiri. Tetapi kalau kau yang hidup sudah didewasakan oleh Tuhan, engkau pun akan berkata, di dalam segala hal pun Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Baru Tuhan angkat, itu iman. Baru Tuhan katakan, iman seperti ini belum pernah kulihat di masa sekarang ini. Karena apa? Susah tidak mengeluh, jatuh miskin tidak mengeluh, karena kekayaan Tuhan ada padamu. Yesus yang sudah kaya mau jadi miskin, rela jadi miskin supaya engkau diperkaya. Di dalam Kristus Yesus tidak ada sesuatu jalan yang tidak mungkin. Itulah umat-umat pilihan Tuhan yang mau hidup didewasakan, hidup dibuat Tuhan supaya mereka semakin kuat dan kokoh. Sekalipun ada gelombang kehidupan, sekalipun ada angin yang kencang, ombak pun, kapal itu tidak oleng. Karena apa? Ada di sana Yesus sebagai penjuru, juru mudi, batu karang yang teguh. Apapun keadaannya, apapun situasinya, engkau mengatakan, Yesus bersama aku, Yesus di pihakku, sehingga siapa menjadi lawanku? Kesusahankah? Kebangkrutankah? Kemiskinankah? Tidak membuat aku jatuh di dalam Kristus. Tidak mungkin membuat saya jatuh, karena Kristus ada di dalam aku. Itulah kekuatan umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu, hai umat-umatku yang mendengarkan firman Tuhan, dikala nanti ini disebarkan, ingatlah perintah Tuhanmu. Ingatlah kasih Tuhanmu. Ingatlah akan pengorbanan daripada Kristus Yesus dalam hidupmu. Sungguh segala sesuatu yang Dia punya sudah diberikan padamu. Kemuliaan, kebenaran, kekudusannya, kesuciannya, bahkan juga kelimpahannya, kemuliaannya. Kalau kau hidup di dalamnya itu, engkau akan memiliki apa yang sudah dikorbankannya menjadi milik kepunyaanmu. Engkau diperkaya dalam Kristus Yesus. Engkau diperkaya dalam kehormatan. Engkau diperkaya dalam kemuliaan. Engkau diperkaya dalam berkat-berkat Tuhan. Berkat jasmani dan rohani. Inilah Allah yang hidup, yang memberi kehidupan itu bagimu. Jangan engkau main-main dengan apa yang di dunia ini, tapi bermainlah bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran. Artinya engkau terus di dalam kebenaran, koridor Allah. Engkau pun akan menjadi sukses. Engkau berhasil. Usahamu yang bangkrut menjadi dibangkitkan Tuhan. Bahkan juga kehidupanmu, ekonomimu, semua dibangkitkan Tuhan. Karena Tuhan mau anak-anak Tuhan itu naik. Sudah lengkapkah firman Tuhan dinyatakan bagi hidupmu? Belum. Tuhan akan menyempurnakan hal itu di dalam hidupmu. Karena engkau belum sempurna. Akan datang yang sempurna itu menyempurnakan hidupmu. Siapa dia? Dialah Roh Kudus yang memberi kekuatan, kemenangan. Bahkan tubuh yang lemah bisa menjadi kuat. Roh yang pada Roh Kudus akan bisa buat berkobar-kobar. Jiwa yang letih Tuhan bangkitkan. Karena itu adalah satu dari kesatuan. Bersama dengan Kristus engkau akan menang. Bersama dengan Roh Kudus kau lebih dari pemenang. Turutilah perintah Tuhan Allahmu, dan jadilah engkau pemenang. Jadilah kau imamat yang rajani umat pilihan Kristus. Dan damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, keluargamu, anak-anakmu, seisi rumahmu, bahkan seluruh orang-orang yang Tuhan kirimkan menjadi partnermu, menjadi sahabatmu, menjadi temanmu, menjadi relasi pekerjaanmu. Tuhan taruh itu karena Tuhan tahu engkau sanggup melakukannya, dan Roh Kudus yang menyanggupkan engkau untuk melakukannya. Jadi nggak usah takut. Kemarin kau berdebat itu sama si Herdi, tenang aja. Katakan kebenaran. Nggak usah takut. Berkat seperti yang kamu katakan, berkat sudah ditentukan oleh Roh Kudus. Biarkan saja. Biarkan saja, biar Roh Kudus yang bekerja. Dia tidak perlu memberi dia berkat. Dia katakan, aku yang memberi rezeki. Tuhan yang memberi rezeki. Roh Kudus yang memberi rezeki.
masih banyak bertaburan berkat-berkat Tuhan yang akan kau pungut menjadi milikmu. Terus taruh ke adonanmu, ke bakul-bakulmu, ke pembendaharaanmu seperti di Ulangan 28 itu. Jika Linsa mendengarkan suara Tuhan, akan dipenuhi pembendaharannya, bakul-bakulnya, adonannya akan naik terus. Itulah maksud dan tujuan Tuhan. Ada ujian, betul, tapi ujian itu tidak seberapa. Tapi karena Tuhan ada memberi berkat yang sempurna. Aku katakan hari ini padamu, ingatlah, engkau memetik apa yang sudah engkau tuai, yang kau sudah tanam. Kau menanam kebenaran dalam dirimu, Tuhan akan memberikan juga kebenaran. Engkau akan menuai kebenaran. Engkau menabur kebenaran akan dirimu, kau akan menuai kebenaran. Engkau akan memperkatakan kebenaran kepada orang lain, engkau akan menuai kebenaran. Disitulah Tuhan bekerja sebagaimana Dia raja atas setiap manusia itu sendiri. Gak usah takut. Mengalir dengarkan sebentar lagi akan ada berita berkat-berkat Tuhan kepada hidupmu. Karena Dia yang memerintahkan berkat itu atas hidupmu. Dan engkau menikmati. Kau dapat rumah. Sudah ada tempat tinggal Tuhan sediakan. Luar biasa. Ada tempat tinggal, ada rumah, ada kendaraan, ada tanah, ada ruang maha kudus, ada kantor, ada segala yang sudah dijanjikan. Permata, kuingatkan kembali, engkau akan menerimanya. Engkau akan menerimanya. Bukan akan, terima. Kau bisa klaim itu kepada Bapakmu di surga. Tuhan, mana permataku? Tuhan, mana rumahku? Tuhan, mana mobilku? Tuhan, mana tanahku yang 10? Rumahku yang 10? Mana ruang maha kudus? Mana kantorku? Mana aku menjadi triliunan? Katakan kepada Raja. Dia mendengar dan Dia buka hati. Dia sudah mengatur sedemikian rupa. Kau nggak tahu, sudah ada berkat-berkat. Itulah pembendaharaan. Itulah bakul-bakul yang Tuhan akan berikan kepadamu. Itu pembendaharaan di surga begitu tuh. Ada tempat di sini. Ini untuk Gideon, untuk Linsa keluarganya, untuk hamba-hamba Tuhan yang lain, untuk si Erastus, untuk si Mahilo, untuk si Niko, untuk Samuel, untuk pendeta-pendeta yang lain, untuk orang-orang yang mau menyiarkan berita tentang kebenaran. Itu udah ada berkat mereka. Tapi soal berkat itu semua ada bakul-bakulnya di Tuhan. Ada pembendaharaan masing-masing umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan itu sudah ada di sana, diatur oleh Tuhan. Mungkin orang tidak tahu. Memang tidak tahu, tapi aku kasih tahu. Itu semua ada tempat-tempatnya. Ini untuk siapa? Berarti semua luas dong. Luas, semua ada. Seperti tatanan di surga ini. Seperti tatanan di bumi ini, begitulah tatanan di surga. Ada berkat-berkat khusus. Ada berkat-berkat yang khusus untuk kemuliaan, khusus untuk kehormatan, khusus untuk mahkota. Itu semua ada di surga. Makanya lebih dekat kau sama Tuhan, lebih akan mengerti kau nanti. Itulah pendewasaan itu. Semakin tingkatmu mengenal Tuhan itu jauh, semakin tingkatmu mengenal Kristus itu jauh, mengenal Bapa itu jauh lebih mengerti engkau, karena engkau lebih dekat sama Dia. Sehingga apa? Semua isi hatinya diberikan, tetapi engkau tidak bisa sama seperti Dia. Tetapi isi hatinya diberikan. Apa yang dilakukan di surga dikasih tahu. Kayak hamba-hamba yang di luar negeri, si Saparas, siapa itu orang India itu bisa diperlihatkan Tuhan. Siapa yang penghuni surga, siapa penghuni neraka, apa makanan di surga, apa mahkota yang diberikan kepada seseorang, bertemu dengan siapa dia di surga. Adakah Petrus di sana, adakah Yohanes di sana, adakah Yohanes yang di Pulau Patmos itu di sana. Sampai detik ini tidak ada orang yang tahu kuburannya, padahal dia udah diangkat. Si Henok ada nggak di sana, si Musa ada nggak di sana, si Daud ada nggak di sana, Salomo ada nggak di sana. Semua para nabi-nabinya, semua para raja-raja yang dipakai dia, yang berkenan kepada Tuhan ada nggak di sana. Belum lagi tentang Kristus. Kristus bisa engkau lihat dengan rupanya. Engkau bisa, memang dalam firman rupanya aja kita tidak bisa lihat karena cahaya kemuliaannya, tapi
bisa diberikan kepada tiap-tiap orang, orang-orang tertentu yang bisa dibuat melihat wajah rupa Tuhan itu. Bukan hanya gambaran rupa Allah di dalam muka atau rupa manusia itu, tetapi secara langsung rupa daripada Kristus Yesus bisa kamu melihatnya dalam kemuliaan Tuhan, dalam kemuliaan Bapa. Makanya engkau semakin teruslah engkau meningkat, imanmu naik. Bukan karena jabatan engkau naik seperti di Ulangan 28. Biarlah Dinsa, biar Lamtot, biar Henok, Joy itu naik imannya, naik segala pengharapannya pada Tuhan, naik segala pemujian dan penyembahannya kepada Tuhan, sehingga engkau serupa dan segambar. Disitulah Tuhan taruh engkau penuh dengan kemuliaan, karena engkau dimampukan Tuhan melihat kemuliaan Bapa itu, menerima kemuliaan Bapa yang begitu luar